Masalah yang begitu mendesak. Bab 623. Karena ada kamu, aku barulah memiliki hak untuk bersikap kekanakan. Setelah keluar dari rumah sakit, telinga Arila selalu terngiang-ngiang perkataan antara Puspita dan Gustin. Karena di duniaku ada kamu yang menyayangiku, melindungiku, aku baru bisa menjadi diriku sendiri. Kemungkinan ini adalah keadaan sesungguhnya dari Puspita dan Gustin. Dahulu, Arila selalu mendengar dari orang, amal yang telah kita lakukan selama 500 tahun baru bisa ditukar dengan kehidupan saat ini. Kedua orang yang tanpa sengaja bertemu dan menjadi suami istri, maka harus menukarkan berapa amal yang telah dikumpulkan selama 500 tahun. Baru bisa digantikan dengan orang yang berbagi ranjang dan bantal bersama, berubah menjadi tua bersama-sama. Arila berpikir, jika di kehidupan yang lalu dia pasti merupakan seorang penyelamat, barulah hari ini dia bisa bertemu dengan Carson dan menjadi istrinya. Karena Puspita memiliki Gustin, dan Gustin bisa menahan semua kekurangannya dan sifat kekanakannya Puspita, maka dia baru bisa berkata, jika karena ada Gustin di sisinya, dia baru bisa bersikap seperti ini. Dan kembali melihat diri sendiri, Carson juga begitu menyayanginya, memberikan dia semuanya. Bahkan pada saat dia meminta bercerai, Carson pun mengikutinya. Setiap memikirkan masalah perceraian, Arila selalu merasa menyesal. Dia sudah menyakiti Carson. Nantinya dia akan baik-baik memikirkan bagaimana cara membalasnya. Memastikan jika Carson tidak lagi merasa kesakitan. Pada saat dia sedang memikirkan Carson, Arila mengangkat kepalanya dan melihat Carson berdiri di hadapannya, sedang menatapnya. Tatapan matanya begitu penuh dengan perhatian dan begitu lembut, seperti hal lain tidak bisa masuk ke dalam matanya. Di dalam mata Carson hanya ada Arila. Pada saat Puspita melahirkan anaknya, Arila sudah pasti akan datang ke rumah sakit. Carson tidak berkata apa-apa dan langsung membawa mobil mengantar dia pergi. Hanya saja dia tidak masuk bersama dengan Arila ke rumah sakit, tetapi membawa Arila kecil ke kafe. Di sebelah rumah sakit duduk dan menunggunya. Pada saat Puspita pergi meninggalkannya, Arila barulah memberikan pesan kepada Carson. Maka dari itu, pada saat dia baru berjalan hingga pintu rumah sakit, Carson sudah berdiri di depan menunggunya. Rila kemana? Hanya ada Carson yang berdiri di sana. Arila sama sekali tidak melihat Rila kecil. Dan lagi, dia tidak berani membalas tatapan hangat Carson yang diberikan kepadanya, dan berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Dia sudah tertidur, kata Carson, menunjuk mobil di belakangnya. Rila kecil dengan nyaman berbaring di dalam mobil. Ayah dan ibunya sudah berbaikan. Perasaan Rila kecil sudah menjadi begitu baik, bisa makan, menari dan bisa tertidur, dan masih bisa berkata ingin cepat-cepat bertumbuh dewasa, mencari kakak Hanselnya. Mengenai kakak Hanselnya, Rila yang masih berumur begitu kecil sudah memiliki pendirian yang begitu tegas. Sama sekali tidak bisa berpikir jika anak sekecil dia bisa berpikir seperti ini. Sudah selesai melihat? Carson kembali berbicara. Dari kejauhan sudah terlihat Arila yang sedang berjalan keluar dari rumah sakit.
Carson dengan cepat membaringkan Rila kecil, turun dari mobil dan membantu Arila untuk membukakan pintu mobil untuknya, menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Tetapi Arila sama sekali tidak melakukan pergerakan apapun, menaikkan kepalanya dan melihatnya dalam diam. "Kenapa?" Wajah Carson menunjukkan aura khawatir. Karena dirinya yang bersikap tidak seperti biasanya dan membuat Carson khawatir, berpikir dan berpikir. Hati Arila tiba-tiba menjadi sangat sakit. Pada saat itu Carson tiba-tiba mendengar jika Arila ingin bercerai dengannya. Hati Carson merasa begitu sakit. Tetapi Arila mengira jika Carson sudah tidak sabar ingin bercerai dengannya. Arila berkata menggunakan suara dari hidungnya. "Carson." Carson menaikkan alisnya, berkata dengan khawatir. "Kenapa?" tanya Carson. "Maaf," Arila kembali berkata. "Arila, kamu melakukan hal apa lagi?" Sekali mendengar kata maaf yang diluncurkan, warna wajah Carson berubah seketika. "Aku hanya ingin mengatakan kata maaf kepadamu." Dia sudah melakukan begitu banyak hal yang tidak bagus kepada Carson. Jika ingin dibicarakan satu persatu, maka diperkirakan seharian juga tidak akan selesai dibicarakan. Tetapi hal ini juga tidak bisa dia katakan. "Arila, aku sudah pernah memberitahumu, jika kamu berani bertindak sembarangan lagi, tidak terlebih dahulu berdiskusi denganku, aku akan membuatmu tidak bisa berjalan lagi." Perkataan ini dikatakan Carson dengan begitu kejam, dan pada saat yang sama mencengkram erat tangan Arila. "Carson, tidak akan." Arila melebarkan matanya, memaksa masuk kembali air mata yang hampir dikeluarkannya, digantikan dengan senyuman yang begitu sempurna. "Selanjutnya, aku akan mendengar semua perkataanmu." "Arila, kamu harus mengingat apa yang pernah aku katakan kepadamu." Carson membawa Arila masuk ke dalam pelukannya, dengan ringan memukul punggung Arila. Salju masih terus turun, dan hari ini Arila sama sekali tidak merasa kedinginan, karena di sampingnya terdapat Carson. Ada Carson yang menemaninya di sampingnya. Pada cuaca yang dingin seperti ini, baginya tidak akan terasa begitu dingin. Kehangatan Carson bisa menghangatkan seluruh hati Arila. Setelah masuk ke dalam mobil, Rila kecil yang tadi sudah tidur, sejenak mulai dengan malas menggoyang-goyangkan badannya, membuka matanya, sudah terbangun. "Rila sayang, kamu sudah bangun?" Arila mengambil Rila kecil dan memasukkannya ke dalam pelukannya. "Ibu, baru saja Rila memimpikan Abang Hansel." Rila kecil membuka matanya. Mulut merah mudanya berkata, "Oh, Rila memimpikan Abang Hansel?" Setelah mendengar Rila kecil menyebut nama Abang Hansel, hati Arila juga menjadi sakit. Abang Hansel sudah berkata dengan Rila, menyuruh Rila untuk tumbuh dengan cepat. Pada saat Rila sudah bertumbuh dewasa, dia baru bisa bertemu dengan Abang Hansel. Abang Hansel sudah berkata dengan Rila, menyuruh Rila untuk tumbuh dengan dewasa. Pada saat Rila sudah bertumbuh dewasa, dia baru bisa bertemu dengan Abang Hanselnya.
Rila kecil melebarkan matanya, melihat Arila, lalu berkata, "Ibu, kapan Rila bisa bertumbuh dewasa?" Rila setiap hari sedang bertumbuh dewasa, tetapi hanya terlihat terlalu jelas. Tunggu beberapa tahun lagi ya. Rila kembali melihat foto di masa lalu, maka Rila akan merasa jika Rila sudah bertumbuh dewasa. Orang yang menjawab adalah Carson yang sedang mengemudikan mobilnya. Dia melihat dari kaca belakangnya, melihat ke arah istri dan anaknya yang sedang duduk di kursi belakang. Rila setiap hari bertumbuh dewasa. Rila menjulurkan tangannya, melihat lalu meraba wajah bulatnya. Sangat serius, memeriksa apakah benar dia sudah bertumbuh dewasa. Jika Rila tidak percaya, maka ibu akan mengambil handphone ayahmu dan memperlihatkan fotomu yang lama. Memperlihatkan kepada Rila apakah Rila ada bertumbuh dewasa atau tidak. "Iya Bu, Rila ingin melihat." Rila kecil sangat bahagia. "Baik, ibu akan memperlihatkannya kepada Rila." Arila mengambil handphone Carson dan memasukkan password handphone Carson. Arila selalu yakin kepada Carson jika dia sama sekali tidak memiliki kebiasaan memberikan handphone kepada orang lain. Arila sama sekali tidak mengetahui password handphonenya. Pada saat dia ingin membuka mulutnya bertanya, pada saat yang sama juga terpikir 13 12 24. Pada saat dia mencoba memasukinya, setelah memasukkannya handphonenya pun terbuka. Setelah terbuka, Arila diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat Carson. Melihat dari kaca ekspresinya yang begitu tenang. Carson sama sekali tidak pernah memberitahukan passwordnya kepada Arila. Sudah membiarkan Arila membuka handphonenya, yang berarti Carson menganggap jika Arila pasti tahu password apa yang sedang dia gunakan. Hati Arila sekali lagi dibuat terharu oleh Carson. "Ibu, cepat perlihatkan foto Rila." Rila kecil sudah tidak bisa menahan untuk melihat foto masa kecilnya. Ingin membandingkan apakah dirinya sudah bertumbuh dewasa. Pada saat ini mobil yang dikendarai oleh Carson tiba-tiba berbelok dengan sangat cepat. Badan Arila menubruk bagian kiri mobil. Rila kecil yang sedang duduk di atas kursi bayi juga terlempar ke sebelah kiri. Dan untungnya dia menggunakan sabuk pengaman. Jika tidak, maka dia akan terlempar keluar dari mobil.